Bahagia bukan main, hari yang sangat dinanti-nanti oleh Fitri Karlina pun akhirnya tiba. Setelah sekian lama menjalin cinta jarak jauh dengan sang suami, kini pelantun lagu ABG tua itu pun akan segera menemui sang suami yang saat ini tengah berada di Doha. Diketahui Hendra yang berprofesi sebagai pilot di Oman membuat Fitri Karlina harus menahan rindu dalam-dalam dengan sang suami yang jarang sekali pulang ke rumah. Dan tepat 5 September kemarin, betapa antusiasnya Fitri Karlina mempersiapkan barang bawaan jelang keberangkatannya menuju Doha untuk menjemput sang suami dan dilanjutkan penerbangan menuju Amerika Serikat. Merasa kelimpungan membawa barang bawaan yang begitu banyak, Fitri Karlina pun terpaksa kembali membongkar muatan lantaran bobot bawaannya telah melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Lantas, seperti apa kehebohan Fitri Karlina dalam mempersiapkan barang bawaannya sebelum terbang ke Doha? Ini ya, bawa titipan, ada bakso, kita mau pesta di sana, pesta bakso di Doha ya. Jadi kalau aku tuh kalau ngumpulin teman-teman itu dikenalnya selalu bawa bakso. Jadi kayaknya nggak afdol kalau aku tiap kesana tuh nggak bawa bakso. Jadinya aku bawain buat sekalian nanti kumpul-kumpul di sana. Karena kan biasa ya, ibaratnya kayak perantauan gitu, kangen dengan makanan-makanan Indonesia kan. Asupan gizi suami dan juga teman-temannya juga. Karena kan kita itu yang paling utama itu ibaratnya rezeki kayak gitu mah bisa fluktuatif lah gitu ya, sengasihnya Allah diberi terbang banyak alhamdulillah. Kalau memang lagi nggak banyak ya ada waktu berarti untuk istirahat kan kayak gitu. Nah jadi kalau aku lebih konsen ke kesehatannya, makanya tuh aku paling banyak bawain makanan. Kayak ini aja aku bawain empal nih. Tuh, ini empal nih titipan Mas Hendra. Tuh. Terus macem-macem, ada bubuk-bubuk cabe lah dia apa gitu kan. Sambel-sambel nih banyak nih di sini ya. Terus kayak sambal-sambal instan gitu, soalnya kan cowok ya tinggal sendirian biar nggak susah juga gitu. Antara makanan, barang, soalnya aku tuh hari ini agak pasti overweight karena persiapannya itu sekalian untuk ke Amerika kan. Jadi kayak ini baju-baju nyanyi, kayak sepatu-sepatu nyanyi tuh kan. Jadi aku tuh bawa akhirnya. Biasanya kalau cuma nemuin suami kan ya daily, baju-baju daily ya gitu. Nah cuma karena nanti aku sekalian ke New York akhirnya bawa baju show juga gitu tuh, baju shownya. Makanan sama ada baju-baju Pak Hendra sih di sini sama baju-baju daily aku lah ya gitu. Kalau ini baju show. Ini baju show aku. Jadi jadi nanti ini yang bakal aku bawa pakai buat di Amerika ya? Di ini buat di Amerika, ini buat di Doha gitu, apa gimana? Udah campur ya. Jadi soalnya kan nanti aku bakal turunin semuanya di Doha. Nah baru aku arrange lagi di Doha gitu untuk bawa. Jadi ini kan batik ya. Tuh. Nah, ini kuwung, ini motif kuwung kayak gitu kan. Jadi lebih ke batik-batik ya, ini kebaya kayak gitu. Jadi memang temanya Indonesia banget sih tahun ini karena ada Jember Fashion Carnival juga kan gitu. Jadi lebih bawa etnik budaya Indonesia. Ini juga sama wastra juga, ini batik-batik. Ini mikrofon aku aja aku bawa taruh sini, simple aja gitu. Karena aku juga nggak bawa mikrofon yang gede, khusus buat acara nanti kan. Aku juga sekaligus panitianya kan. Jadi aku emang nggak bawa kru yang khusus nanganin
sound kan, karena krunya itu kebanyakan memang lebih ke masalah running show-nya, terus kemudian sound ada dari vendor di sana kan, memang kita sudah ada yang kita percaya di sana. Cuma pengalaman tuh aku bawa mic ini tuh aman gitu, soalnya di sana kan frekuensinya kan banyak banget ya, jadi takut nyamber gitu loh. Nah ini termasuk bandel nih. Baju-baju perform dan baju ini juga ada bajunya Pak Hendra tuh, lebih kayak baju-baju perform gitu. Jadi lebih udah aku tata sedemikian rupa, karena kan aku nggak nyiapin untuk diri aku sendiri. Koperku over limit nih guys, ya ampun. Aku harus taruh sini deh sebagian. Buka lagi Pak. Pusing. Nah, ada pelampungnya. Berapa senti tuh, Mbak? Oh, 10. Enggak, soalnya kan sekarang lagi musimnya itu yang block heels kan gitu. Ya, betul. Jadi Biar nggak capek tau. biar nggak capek. Oke, pemirsa semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini. Masya Allah, udah nemenin aku. Biasanya aku ditemenin sama Ayah Hendra, jadi sekarang aku gantian ditemenin sama pemirsa ya. Jadi aku nggak sendirian. Makasih banyak, mohon doanya. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Rasa rindu yang selama ini dipendam oleh Fitri Karlina nampaknya akan terbayarkan dalam waktu dekat. Maka dari itu, wanita berusia 36 tahun itu nampaknya tak ingin menyia-nyiakan waktu liburan bersama sang suami tercinta. Tidak hanya berlibur, di tengah pertemuan antara dirinya dengan Hendra, Fitri Karlina pun mengaku akan menyempatkan waktu untuk mencari sebuah klinik terbaik di Doha untuk menjalani proses bayi tabung. Yang mana hal itu akan dilakukan Fitri bersama sang suami sebagai bentuk usaha demi mewujudkan impian untuk memiliki momongan. Yang pasti kita berusaha untuk menyempatkan ya gitu. Untuk program bayi tabungnya nih, Bun. Sebenarnya bukan gini, kalau bayi tabung itu kan berarti aku harus menyempatkan waktu banyak ya. Lebih kalau nanti lebih ke kita survei. Kita survei dulu klinik-klinik mana yang direkomendasiin sama teman-teman. Karena kalau yang di Oman itu kan udah ada yang direkomendasiin. Nah, masalahnya kalau di Doha ini kan baru. Jadi waktu itu aku sudah ngejalani inseminasi buatan, yang mana itu kan juga harus disuntik hormon buatan, dan itu pun sudah pengaruh dengan kesehatan aku. Akhirnya membuat aku semakin terpuruk, termasuk mental aku pun jadi down. Akhirnya malah membuat aku waktu itu sampai puncaknya aku depresi berat gitu. Dan untuk bisa memulai ibaratnya kayak bayi tabung itu kan berarti kan tingkatan yang lebih tinggi lagi ya gitu. Karena kan hormonnya pun lebih ya. Hormonnya itu juga kan dosisnya juga pasti lebih tinggi, membutuhkan juga bed rest yang lebih panjang. Aku masih ada sedikit kekhawatiran sih dari aku pribadi, karena sebenarnya kan sekarang ini aku dalam fase baru stabil gitu loh mentalnya after terjadi depresi berat itu. Ya, kalau masalah mancing sih ini ya, kayak aku dekat dengan keponakan aku. Ya. Gini, kalau aku misalnya kayak ngangkat anak atau gimana, itu resikonya juga besar. Aku lebih baik menjadi orang tua asuh yang aku itu mengasuh kayak yayasan panti asuhan gitu. Jadi lebih banyak juga yang lebih terbantu dan lebih dekat dan lebih banyak juga pahala ya. Kita kan mengharapkan pahala ya kayak gitu. Gak cuma satu tapi lebih banyak yang bisa aku urus kayak gitu. Harapannya seperti itu kan. Makanya aku hanya bisa berserah sama yang di atas.
sampai sejauh apa kita, dalam artian apakah terus LDR seperti ini atau gimana. Aku tidak mau juga mempertanyakan, ya Allah kok kita dikasih nasib yang seperti ini, kayak gitu. Aku nggak mau, karena ini juga impian aku udah dari 18 tahun yang lalu. Jadi jadi aku nggak bisa berserah aja. Jadi harus benar-benar aku harus syukuri. Ya itu juga terjadi tuh kemarin tuh ada pemberitaan yang memang rela di poligami. Itu sebenarnya kalau aku boleh meluruskan di sini tuh gini. Aku kan mengatakan itu dalam kondisi mental yang sedang tidak stabil. Jadi ya ibaratnya orang tuh kan ngomong sak jeplae gitu loh. Sak ngomongnya dan dalam keadaan yang tidak 100% sadar. Dan aku memang bercerita itu hanya ibaratnya itu berseloroh, dalam artian aku sampai segini loh kayak gitu. Tapi ya dalam kenyataannya ya siapa sih yang mau yang rela di poligami gitu. Karena saking akunya itu saking berat banget beban yang aku terima saat itu. Pertama ya karena aku sudah bertahun-tahun belum dikaruniai momongan ya, tekanan netizen, keluarga dan sebagainya. Terus kemudian program-program yang belum berhasil, akhirnya malah kesehatan aku semakin menurun. Nah, kayak ini kan sebenarnya kan banyak sekali resiko yang harus aku terima kan kayak gitu. Jadi ya memang pada saat itu mental aku sedang terguncang. Makanya ya bukan wajar, tidak, itu bukan wajar, itu manusiawi kalau menurut aku. Jadi itu kayak ya wes kalau emang nggak sama aku ya boleh kayak gitu.